Orang-orang Spanyol dan Portugis dapat dikatakan sebagai pelopor dalam pelayaran dan penjajahan untuk mencari daerah baru penghasilan rempah-rempah. Dalam perkataannya, terjadi perseteruan antara Spanyol dan Portugis yang ingin menguasai wilayah lain di dunia. Hal tersebut mengundang keprihatinan Paus Julius II. Untuk menjaga kerukunan antara kedua negara tersebut, diadakan perjanjian pembagian wilayah. Perjanjian berlangsung di Tordesillas, Spanyol pada tanggal 7 Juni tahun 1494. Isi perjanjian adalah wilayah di luar Eropa dibagi menjadi dua dengan garis meridian 1550 km. Sebelah barat Kepulauan Tanjung Verde belahan timur dimiliki oleh Portugis dan belahan barat dikuasai oleh Spanyol dengan diprakarsai oleh Christophorus Columbus, orang Spanyol yang merencanakan melakukan perjanjian samudra untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Berdasarkan pengetahuan bahwa dunia ini bulat, ia mengajukan permohonan bantuan kepada Raja Spanyol untuk berlayar mencari sumber rempah-rempah ke dunia timur. Permintaan itu dipenuhi dengan memberikan 3 kapal yang bernama Pintanina dan Maria beserta 88 orang pelaut. Ketika Columbus tiba di Kepulauan Bahama, Columbus merasa dirinya telah sampai di Kepulauan Hindia yang merupakan sumber rempah-rempah. Keberhasilan Columbus tersebut mendorong para pelaut yang ingin melanjutkan penjajahan samudera ke dunia timur. Ekspedisi tersebut dipimpin oleh Magellan atau Magalhaens atau yang umum menyebut Ferdinand Magalhaens beserta seorang kapten kapal yang bernama Sebastian Elcano. Setelah berlayar, Magalhaens bersama rombongan mendarat di ujung selatan benua yang ditemukan Columbus, Amerika. Di tempat tersebut terdapat selat yang sempit kemudian dinamakan Selat Magellan. Melalui selat tersebut makin terus berlayar meninggalkan Samudra Atlantik yang memasuki Samudra Pasifik. Setelah berlayar sekitar 3 bulan pada bulan Maret tahun 1521 Magalhaens mendarat di Pulau Guam kemudian melanjutkan penjelajahannya dan pada April tahun 1521 sampai di Kepulauan Magalhaens kemudian dikenal dengan Filipina. Magalhaens menyatakan bahwa daerah yang ditemukan sebagai kolonial Spanyol. Tindakan Magalhaens tersebut mendapat tantangan dari penduduk setempat. Orang makan dan terjadilah pertempuran. Dalam pertempuran tersebut Magalhaens terdesak dan terbunuh. Selanjutnya rombongan yang selamat melanjutkan penjelajahan ke arah selatan yang dipimpin oleh Sebastian Elcano. Pada tahun 1521 mereka sampai di Kepulauan Maluku yang merupakan tempat penghasil rempah-rempah. Selanjutnya kapal-kapal rombongan Sebastian dipenuhi dengan rempah-rempah dan terus bertolak ke Spanyol. Berita keberhasilan Columbus menemukan daerah baru sampai pada Raja Portugis yang sekarang terkenal dengan sebutan Portugal, Manuel I. Raja Portugis memanggil Vasco da Gama untuk mencari jalan agar lebih cepat sampai ke tanah Hindia. Namun Vasco da Gama sudah didahului oleh pelaut Portugis Bartolomeus Dias, yang melakukan pelayaran mencari daerah timur dengan menelusuri pantai barat Afrika. Vasco da Gama memulai perjalanannya pada Juli tahun 1497 dari pelabuhan Lisabon. Dan pada tahun 1498, Vasco da Gama sampai di Calicut, Kalkuta, India dan juga Goa di pantai barat India. Setiap daerah yang disinggahi diberi patok batu padrau sebagai tanda bahwa daerah yang ditemukan tersebut milik Portugis. Di Goa, India, Vasco da Gama berhasil mendirikan kantor dagang. Dengan kesuksesan tersebut Raja Portugis mengangkat Vasco da Gama sebagai penguasa di Goa atas nama pemerintah Portugis. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang Portugis menyadari bahwa India bukan daerah penghasil rempah-rempah. Orang-orang Portugis mendapat kabar bahwa Malaka adalah kota pusat perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1511 armada Portugis berhasil menguasai Malaka. Setelah itu Portugis semakin mendekati Kepulauan Nusantara dan mereka mengetahui tempat penghasil rempah-rempah yaitu di Kepulauan Nusantara, khususnya di Kepulauan Maluku. Pada waktu itu Kerajaan Malaka diperintah oleh Sultan Mahmud Shah tahun 1488 sampai tahun 1511. Dengan dikuasainya Malaka, Portugis memperoleh 2 keuntungan yaitu sebagai berikut. 1. Portugis akan menguasai jalur perdagangan penting di Asia, termasuk perdagangan rempah-rempah. 2. Malaka dapat dijadikan batu loncatan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Oleh karena itu, kemudian Portugis membangun basis militer yang kuat di Malaka. Tindakan Portugis tersebut mendapat protes dan perlawanan. Seperti pada tahun 1912 terjadi perlawanan yang dilancarkan oleh seorang pemuka masyarakat yang bernama Pate Kadir Katir, dan tindakan Portugis memonopoli perdagangan juga mendapatkan perlawanan dari penguasa Demak.
Namun dari perlawanan tersebut belum ada yang bisa menandingi Portugis. C. Bangsa Belanda 1. Kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Belanda yang melakukan perang kemerdekaan melawan Spanyol pada tahun-tahun 1568 sampai tahun 1648 dilarang Spanyol untuk membeli rempah-rempah dari Lisabon, Portugis. Pedagang Belanda kemudian berusaha mencari sendiri pusat rempah-rempah ke dunia timur. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pertama kali pada tahun 1596. Pendaratan pertama terjadi di Pelabuhan Banten. Rombongan bangsa Belanda tersebut dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Peter Keizer. Tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia adalah berdagang rempah-rempah. Setelah berhasil menemukan daerah penghasil rempah-rempah dan telah memperoleh keuntungan yang besar, Belanda berusaha melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dan menjajah. Untuk melancarkan usahanya Belanda membentuk VOC. A. Pembentukan VOC pada tahun 1602. 1. Berdirinya VOC untuk mengatasi persaingan tidak sehat dan mematahkan dominasi Portugis. Parlemen Belanda bernama Johan van Oldenbarneveld mengajukan sebuah usulan, yaitu menggabungkan seluruh perusahaan dagang yang ada di Belanda menjadi satu serikat dagang. VOC membuka kantor pertamanya di Banten dengan dikepalai oleh Francois Witter. Tujuan dibentuk VOC yaitu A. Menghindari persaingan tidak sehat antara sesama pedagang Belanda untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. B. Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan. C. Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol. 2. Pemerintahan Belanda memberikan VOC hak khusus yang disebut hak oktroy, hak-hak istimewa. Hak oktroy meliputi monopoli perdagangan, mencetak dan mengedarkan uang sendiri, mengadakan perjanjian, menaklukkan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, pemungutan pajak, memiliki angkatan perang sendiri, serta mengadakan pemerintahan sendiri. 3. Kegiatan VOC di Indonesia. Kegiatan VOC di Indonesia mulai diorganisasi setelah ditetapkannya Gubernur Jenderal pertama, yaitu Peter Boah. Kekuatan militer dan politik memecah belah sejumlah wilayah tunduk kepada VOC untuk menjalankan monopoli perdagangan. VOC membuat peraturan-peraturan sebagai berikut. 1. Petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen sedangkan hak jual beli hanya dimiliki VOC. 2. Panen rempah-rempah harus dijual kembali VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. 3. Barang kebutuhan sehari-hari seperti peralatan rumah tangga, garam dan kain harus dibeli dari VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Dalam waktu singkat VOC berkembang pesat dan menguasai pusat-pusat perdagangan rempah-rempah. Tindakan-tindakan yang dilakukan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain sebagai berikut. 1. Ekstirpasi, yaitu menebang tanaman rempah-rempah milik penduduk supaya produksi rempah-rempah tidak berlebihan. 2. Hong Toh Ten, pelayaran Hongi, yaitu pelayaran menyusuri pantai yang dilengkapi dengan angkatan perang untuk mengawasi para pedagang Maluku agar tidak menjual rempah-rempahnya kepada pedagang lain. 3. Verplichte Leveranti, yaitu rakyat wajib menyerahkan pajak berupa hasil bumi di daerah yang tidak dikuasai VOC. 4. Preangerstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat untuk menanam kopi di daerah Priangan. Hasil kopi nanti akan dibeli dengan harga yang telah ditetapkan oleh VOC. 5. Kontingenten, yaitu rakyat diwajibkan membayar pajak berupa hasil bumi. B. Pembubaran VOC. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799 dan Indonesia diserahkan kepada pemerintah Kerajaan Belanda. Faktor-faktor yang menyebabkan bangkrutnya VOC. 1. Para pegawai VOC banyak yang melakukan korupsi. 2. Banyak pegawai VOC yang tidak cakap sehingga pengendalian monopoli perdagangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. 3. VOC banyak menanggung utang akibat peperangan yang dilakukan baik dengan rakyat Indonesia maupun dengan Inggris. 4. Kemerosotan model di kalangan penguasa akibat sistem monopoli perdagangan. 5. Tidak berjalannya Verplichte Leveranti, penyerahan wajib, dan Preangerstelsel, aturan Priangan, untuk mengisi kas VOC yang kosong. 2. Terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
tugas-tugas Daendels sebagai pengatur pemerintahan di Indonesia, dan membereskan keuangan. Berikut pembaruan-pembaruan yang dilakukan Herman Willem Daendels selama menjabat di Indonesia. A. Bidang pertahanan dan keamanan. 1. Membangun jalan raya dari Anyar. 2. Membangun benteng pertahanan seperti Benteng Master Cornelis. 3. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyar dan Ujung Kulon. 4. Meningkatkan jumlah tentara. B. Bidang politik dan pemerintahan. 1. Kekuasaan raja-raja di Nusantara dibatasi secara ketat. 2. Daendels memerintah secara sentralistik yang kuat dengan membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar. 3. Berdasarkan dekret tanggal 18 Agustus tahun 1808, Daendels merompak Provinsi Jawa Pantai Timur Laut menjadi 5 prefektur dan 38 kabupaten. 4. Kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional diubah menjadi pegawai pemerintahan yang digaji. C. Bidang ekonomi dan keuangan. 1. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. 2. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan hasil pertaniannya. 3. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran dunia. 4. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. 5. Memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta. Melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial misal daerah Cirebon. D. Bidang hukum dan peradilan. 1. Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan untuk orang pribumi, pengadilan untuk orang timur asing. 2. Melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu termasuk terhadap bangsa Eropa. E. Bidang sosial. 1. Rakyat dipaksa melakukan kerja rodi untuk membangun jalan anyar Penarukan. 2. Perbudakan dibiarkan berkembang. 3. Menghapus upacara penghormatan kepada presiden, sunan atau sultan. 4. Membuat jaringan pos distrik menggunakan kode pos. Pemerintahan Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai tahun 1816. Inggris berkuasa di Indonesia sejak tahun 1811 setelah melakukan penyerangan atas wilayah kekuasaan Belanda di Pulau Jawa. Akibat penyerangan tersebut Belanda menyerahkan tanpa syarat dan harus memberikan wilayah kekuasaannya kepada pemerintah Inggris. Kekuasaan Inggris di Indonesia diwakili oleh Badan Perdagangan Inggris yang berpusat di Kalkuta, India yaitu EIC atau East Indian Company. Di Indonesia EIC menunjuk Sir Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal. Selama berkuasa di Indonesia, Raffles membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Raffles juga membentuk sistem pemerintahan dan pengadilan dengan merujuk pada sistem di Inggris. Raffles mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan seperti petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, menghapus pajak hasil bumi atau kontingenten, dan sistem penyerahan wajib atau disebut verplichte leveranti yang sudah ditetapkan sejak zaman VOC. Penetapan sistem sewa tanah atau landren, serta mengadakan monopoli garam. Raffles berhasil menulis buku selama berkuasa di Indonesia dengan judul History of Java yang berisi tentang sejarah budaya bangsa Indonesia. Raffles juga menamakan sebuah jenis tanaman bunga raksasa yang ditemukannya di Pulau Sumatera dengan sebutan Rafflesia arnoldi. Kekuasaan Raffles di Indonesia berakhir pada tahun 1814 setelah diadakannya Konvensi London antara Inggris dan Belanda. Isi Konvensi London yaitu sebagai berikut. 1. Belanda menerima kembali semua daerah jajahannya dari tangan Inggris. 2. Inggris memperoleh daerah di India dari Belanda. Setelah penandaan perjanjian tersebut Indonesia kembali dikuasai oleh Belanda. Penyerahan kembali kekuasaan dari Inggris kepada Belanda baru dilaksanakan pada tahun 1816. Untuk menerima penyerahan tersebut, Belanda membentuk sebuah komisi yang disebut Komisaris Jenderal, yang memiliki tugas mengurus pemerintahan dan memperbaiki perekonomian di Indonesia.